Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Biologi D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Tolong didengarkan namanya ya. Baik Ibu. Nur Fadila, Hadir Ibu. Mawar, Hadir Ibu. Sahara, hadir Bu. Ya, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi sel. Ada yang tahu apa itu sel? Saya Ibu. Ya, persilakan. Sel adalah struktur terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, masih ada pendapat Saya lain? Ibu. Jadi menurut pendapat saya, sel merupakan unit struktural dan fungsional pada tubuh makhluk hidup. Iya, baik, terima kasih Sahara dengan Nur Fadila. Berbicara mengenai sel, sejarah sel ini ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1965 ketika mengamati irisan gabus. Nah, ada yang tahu apa itu ciri-ciri sel? Saya Ibu. Ya, saya persilahkan Nur Fadila. Jadi di sini menurut saya sebelum masuk ke dalam ciri-ciri sel, sel itu terbagi atas dua karakteristik. Yang pertama sel eukariotik, di mana pada tipe sel ini ciri-cirinya yaitu salah satunya ukuran selnya berkisar 10 sampai 100 mikron, kemudian reproduksinya secara mitosis atau mitosis itu disebut sebagai sel tubuh, kemudian maupun meiosis, dan meiosis itu disebut sebagai sel kelamin. Kemudian yang kedua ada sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini memiliki ciri-ciri yang pertama, ukuran selnya itu berkisar antara 1 sampai 10 mikron, dan dia itu uniseluler yang membentuk koloni atau filamen. Jadi seperti itu yang saya ketahui, Ibu. Iya, baik, terima kasih kepada Nur Fadila. Selanjutnya, apakah adik-adik bisa memperhatikan gambar yang ada di laptop yang Ibu share ini? Perlihatkan ini. Ini merupakan struktur dan bagian hewan, sel pada hewan dan tumbuhan. Nah, pengertian pada sel hewan ini merupakan unit sel yang menyusun bagian tubuh dari hewan atau disebut dengan kingdom Animalia. Pada sel tumbuhan, pada sel tumbuhan merupakan unit penyusun tumbuhan. Nah, bisa kalian perhatikan gambar struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan ini. Nah, ini merupakan gambar struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pada bagian penyusun antara sel hewan dan sel tumbuhan terdapat membran sel, sitoplasma dengan organel sel. Membran sel merupakan struktur terluar dari sel hewan dan tumbuhan yang berupa membran tipis. Fungsinya membran sel adalah sebagai pembatas sel dengan bagian luarnya, tempat pertukaran zat, dan reseptor. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan tidak termasuk cairan di dalam inti sel. Fungsinya sebagai zat mengisi bagian sel, proses metabolisme, dan mempertahankan bentuk sel. Dan yang terakhir adalah inti sel. Inti sel terdapat di semua sel kecuali sel darah merah. Inti sel tersusun atas membran inti yang memiliki pori. Cairan di dalam inti sel disebut nukleoplasma, DNA, RNA, dan anak inti sel. Nah, fungsinya sebagai zat yang fungsi pada inti sel ini adalah mengatur aktivitas sel. Nah, bisa kalian perhatikan bagian-bagian pada sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu ada mitokondria, peroksisom, badan mikro, glikosisom, mikrotubul, mikrofilamen, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sentrosom, vakuola, dan dinding sel. Ya, mungkin
itulah materi dari yang Ibu berikan pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Saya mengizinkan untuk siswa yang ada di sini untuk bertanya. Saya, Bu. Ya, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana peranan sel prokaryotik pada alam? Terima kasih, Bu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sahara. Bagaimana peranan sel prokaryotik bagi alam? Peranannya yang pertama yaitu mencerna sisa-sisa organik, yang kedua mencerna sisa makanan di bumi, dan yang ketiga untuk mendaur ulang nutrien, unsur makanan dan penyebab penyakit pada sel, tanaman, hewan, dan manusia. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Saya, Bu. Iya, saya persilakan. Apakah yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan jika inti selnya diambil? Ya. Inti selnya akan diambil. Inti sel ini adalah pengendalian aktivitas sel dan pembawa materi genetik. Jika inti sel diambil, sel tidak akan bisa tumbuh, bermetabolisme, bereproduksi, ataupun membuat protein yang diperlukan sehingga sel akan mati. Kasih, Bu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih banyak Ibu. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan menyebutkan mengenai bagian-bagian dari sel. Jadi saya ingin bertanya, pada bagian sel yang disebut sebagai lisosom itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya. Nur Fadila tadi menanyakan tentang lisosom. Nur Fadila, coba perhatikan, ini merupakan bagian sel dari lisosom. Ini adalah lisosom, bisa dilihat? Bisa, Ibu. Ya, lisosom ini merupakan organel sel yang tersusun atas enzim hidrolitik yang berfungsi untuk proses pencernaan sel, autofagi dan autolisis. Ya, dimengerti? Insya Allah, Ibu. Mengerti. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Tidak ada, Ibu. Ya, terima kasih. Aid, adapun kesimpulan dari materi yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan ini merupakan unit sel menyusun bagian tubuh dari hewan atau disebut dengan kingdom Animalia. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan merupakan unit penyusun tumbuhan. Bagian penyusun sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Itulah materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Sebelum menutup materi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian dari Ibu. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.